Baik, untuk kali ini adalah karya kami dari Museum Gubuk Wayang, namanya adalah sepeda Eagle Bike. Nah, untuk ukuran sendiri ini adalah 48 inci. Eagle Bike ada dua versi. Yang pertama adalah versi sistem goes atau ontelan, itu seperti biasa ya. Kemudian ada lagi yang sistem ayun seperti mesin jahit itu. Nah, ini untuk saya sendiri belum pernah naik ini karena memang ini tinggi sekali, agak ngeri juga. Jadi naiknya kalau yang sepeda model goes seperti ini sebelah kiri dari sini, jadi langsung naik grek, tinggi banget, saya nggak berani. Kemudian untuk turunnya sendiri ini dijampingin atau diangkat ke belakang. Eagle Bike. Periode tahunnya kalau nggak salah ini 3 tahun setelah penny farthing. Jadi penny farthing dibuat. Nah, untuk menyaingi sepeda penny farthing, dibuatlah sepeda Eagle Bike. Nah, di dalam brosur sendiri itu seperti ada menjatuhkan produk penny farthing, karena saat di turunan kalau penny farthing itu di brosurnya ya gambarnya itu jungkal ke depan, tapi kalau ini safety karena sepeda ini di itunya brosurnya sendiri ada tulisan stronger terus safety. Ini sepeda Eagle Bike gitu. Jadi cikal bakal sepeda safety bike, ini cikal bakalnya. Mungkin nanti kalau lebih banyak lagi pengertian Eagle Bike, ada Mas Fahmi yang mungkin bisa lebih detail tentang sepeda Eagle Bike. Ya, mungkin Mas Fahmi buat nanti malam ya gitu. Harus. Untuk beban berat itu 90 kilo masih kuat, karena kemarin udah sempat dites, malah bisa lebih mungkin bobotnya. Saya suka model sport ini karena memang untuk jarak jauh juga. Kemudian kalau untuk jari-jari 2 mili itu untuk bantingan atau getaran itu lebih minim, karena memang ruji 2 mili kan lebih lentur. Kalau ruji 4 mili atau 3 mili itu sangat rigid, tapi kekuatannya lebih yang 3 mili atau 4 mili. Ini adalah buatan saya yang pertama, saya awali yang ruji 2 mili. Ini yang pertama. Mungkin rekan-rekan lain yang pengrajin juga udah tahu. Karena di sini juga ada 2 atau 3 pengrajin. Jadi mereka juga sama-sama belajar, saya juga masih belajar sama beliau-beliau juga. Ada Pak Manu sama Mak Mateo, ada Mas Yayan mana ini? itu pengrajin juga itu. Rajin ya. Boleh tanya Mas, ini bedanya antara penny farthing model sport dan bukan itu dilihat dari mananya? Dilihat dari fork. Karena saya juga ikut buka-buka Google juga ya untuk model sport. Rata-rata untuk favorit itu seperti ini. Double ya? Double itu. Iya. Himber ya? Model himber atau iya, kalau orang-orang bilang sih model himber gitu. Masuk. Iya. Dan untuk kelenturan kan lebih lentur ini daripada yang fork tunggal, karena ini lebih lentur juga. Kalau kesusahannya membuat penny farthing seperti ini, lebih susah yang model sport atau yang model biasa Pak? Sama-sama susah sih. Sama-sama. Mungkin kalau Mas Mateo atau Pak Manu itu sama-sama mudah, tapi kalau saya sama-sama susah. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk penny farthing sport, bisa sharing apa yang saya tahu. Tromolnya main mana? Kalau tromol ini karena saya ini percobaan juga ini Mas Didik, mancing-mancing ini. Saya copotan juga ini. Menginspirasi masuk ya. Ini dari tromol sepeda biasa, karena memang sebenarnya ini buat saya sendiri sebenarnya, tapi begitu lihat langsung
kirim ya wis. Tromol sepeda biasa. Curang ya. Apakah untuk yang balap itu memang tidak ada remnya, Pak? Modelnya ini kan kalau dilihat tidak ada remnya. Iya, iya. Karena untuk regulasi balap itu tidak boleh pakai rem depan ataupun belakang. Itu untuk penny farthing. Bahkan untuk pedalnya pun sebenarnya nggak boleh split seat. Gitu. Untuk apa namanya, regulasi tiap negara beda-beda juga. Seperti di Australia kemarin regulasinya beda, di yang lain Eropa juga beda juga. Nanti nanti malam mungkin semua dibedah sama Mas Fahmi. Itu yang ditunggu-tunggu, Mas Fahmi lagi. Oke, siap. Oke, mungkin cukup itu untuk penny farthing sport. Dalam dunia balap itu dikenal dengan namanya aeroline ya. Jadi untuk memecah angin baik sepeda balap biasa itu normal, makanya dibuat apa ya, ringan mungkin gitu. Kayak fork ini kenapa dua itu biar angin itu enggak ada. Iya, besok bikin. Simplifikasi kalau diarah ke depan dengan posisi yang membungkuk. Satu lagi karya kami yaitu adalah tricycle juga. Kalau yang depan itu yang tadi dengan roda 2 kecil, kalau yang ini kebalikannya dengan 2 roda yang besar, 1 yang kecil. Tadi sudah disilakan bahwasanya untuk kenyamanan sendiri saya lebih cenderung ke yang depan di situ. Nah ini saya juga lihat, ini saya kiblatnya ke merek Root bikin Root kalau nggak salah ya Mas, ada juga ya yang tricycle. Iya, saya ngambil dari basicnya Root. Saya lihat-lihat foto detailnya. Ini juga penggeraknya hanya 1 rodanya, karena pada zaman dahulu itu gardan atau differential gear itu belum ditemukan. Jadi hanya 1 penggeraknya, asnya ikut muter. Yang 1 los karena memang saat kalau nanti belok itu nggak ngikutin roda yang 1 yang nyesuaiin gitu. Nah ini Kanan aja ya. kanan aja, iya. Nah untuk kemudi sama dengan yang di depan, yang 1 hanya untuk pegangan, untuk kemudinya itu sebelah kanan. Ini ukurannya ukurannya sendiri 52 inci. Jadi kenapa sebuah evolusi sepeda tuh saat penciptaannya itu banyak jenis? Karena memang sama ya era sekarang ya. Kalau kita nemuin sesuatu kayak misalnya kita sekarang apa, mobil listrik lah ya, mobil listrik belum ada 2 minggu keluar lagi mobil listrik baru, belum ada sebulan ada lagi yang teknologi baru dan lain sebagainya. Pun demikian saat dulu, kalau ketika kan saya sering bawakan ya, kenapa harus ada velocity ini, karena lebih cepat dari jalan kaki gitu. Ketika orang jalan kaki itu kita ketemu velocity, Iya, betul. cepat, ternyata orang kagum dengan ada benda 2 roda yang digerakkan oleh kaki bisa lebih cepat dari sepeda. Lalu kemudian berevolusi lagi menjadi penny farthing. Nah, kenapa ada tricycle ini? Sebenarnya yang mendasari tadi benar soal gender. Zaman
itu abad 18 maupun abad mulai 19 itu era Renaissance itu perempuan itu harus pakai pakai dress, long dress, rok dan lain sebagainya, sehingga harus di rumah, dan kalaupun keluar dengan keluar komunitasnya lah ya, bukan kita sebut ningrat karena Eropa tuh kebanyakan ya ningrat gitu. Nah karena dengan kostum tersebut nggak bisa naik penny farthing, orang dulu mikir-mikir gimana caranya biar yang long dress itu bisa naik gitu. Jadi dengan pakaian gini bisa ikut juga menikmati sepeda gitu. Nah ini ketika gender itu sebenarnya ini masih ditolerir. Nah nanti kita akan bicara ketika nanti ketemu orang-orang udah bosan lebih cepat dari jalan kaki, bosan lagi pengen lebih cepat dari yang lebih cepat, makanya tercipta pet racer. Nah ketika pet racer itulah ada namanya Anna Montgomery yang pengen keliling dunia dengan sepeda, tapi dia perempuan. Karena sebuah hal yang tabu saat itu, dia menciptakan celana yang dengkul itu, yang buat perempuan. Nah itulah yang dianggap namanya pemberontakan pertama persamaan gender. Jadi hak asasi wanita itu terinspirasi oleh sepeda. Jadi ketika ini masih bisa pakai rok, dan ketika roknya udah nggak pakai rok, dia pakai celana, barulah dia bisa ngebut, bisa ada sepeda-sepeda yang dipakai tanpa harus dia dengan seragam baju sehari-hari. Itu sih sebenarnya latar belakang gitu. Sehingga era tricycle inilah yang paling banyak modelnya. Karena buat putri kan. Mungkin itu nambahin filosofi aja sih. Kalau teknis memang saya kurang detail ya terkait teknis barang. Ini adalah karya museum juga, namanya Rotary Coventry Tricycle. Nah, sepeda ini sebenarnya ini menurut pandangan saya waktu zaman dahulu bangsawan itu untuk laki-laki memakai penny farthing. Begitu juga dengan perempuan tidak mau kalah. Itu menurut versi saya loh Mas Fahmi ya. Putri bangsawan itu pingin juga dong naik sepeda, tapi dengan catatan yang sangat safety. Karena pada waktu saya lihat di film-film, untuk istri bangsawan itu kalau luka sedikit aja itu udah ditutupin, udah seperti apa gitu, agar nggak terlihat sama umum gitu lukanya. Nah dibuatlah sepeda Rotary Coventry Cycle. Nah ini dibuat pertama dibuat sekitar tahun berapa Mas Fahmi? Saya juga kurang paham karena saya sendiri bisanya cuma bikin doang. Iringan lah ya, 1490-an mungkin sekitar itu. Untuk penggeraknya dari roda samping. Nah, untuk kestabilan karena ada dua macam untuk Rotary ini, yang satu yang nanti di sebelah roda besar 2. Kalau ini kebalikannya, roda kecilnya yang 2. Lebih nyaman yang ini. Untuk karena saat saya coba di jalan yang agak bergelombang, hentakan itu sedikit Mas Fahmi. Tapi kalau untuk yang roda besar itu saat ada roda jalanan nggak rata itu sangat kerasa banget loh. Ini lebih enak lah dibanding yang satunya. Dan ini sistem penggeraknya pakai ini ya Pak, kayak mesin jahit tadi ya yang disampaikan ya? Enggak, ya sistem penggeraknya ini pakai rantai, biasa digoes, iya. Digoes seperti sepeda biasa. Pembuatannya berapa lama Pak kalau dibuat seperti ini Pak? Ini kemarin proses 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan baru jadi. Kesusahannya dalam membuat sepeda ini apa Pak? Karena ini buatan pertama, yang pertama adalah pembuatan bubutan. Kadang sering salah, udah dibubut, begitu dipasang nggak cocok, bubut lagi, itu yang proses paling lama. Karena nunggu bubutan sendiri paling cepat itu 3 hari. Ada yang satu buah itu bubut 1 minggu, makanya itu proses yang paling lama. Untuk kemudi depan belakang roda itu tidak searah saat belok seperti ini.
satu ke sana, yang satu ke sini. Nah, iya. Ya. Tetap presisi. Presisi. Apa namanya? Ini kalau di bus sekarang apa namanya Mas Fahmi? Itu mungkin ini cikal bakalnya bus yang bus setir itu loh. Iya. Nah itu seperti itu. Mungkin ini gitu. Karena memang sepeda penny farthing sama atau tricycle itu cikal bakal mesin lah. Dari engkolan itu dapat untuk torsi seher atau apa gitu. Kalau kayak gini nih Bapak dapat informasi detailingnya dari mana Pak biasanya? Saya dari Google. Dari Google, kemudian saya juga ikut klub Facebook itu yang apa namanya? Iya, tricycle. Saya ikut lihat detail-detailnya, meskipun nggak seperti plug sama seperti biasa, seperti yang itu, tapi setidaknya hampir. Ini sengaja Pak tanya, kalau seandainya teman-teman pengen pesan yang seperti ini, berarti bisa ya Pak buat pesan ini? Bisa, tapi nunggunya agak lama, gitu aja. Harus sabar.